Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa Sayyidina Muhammadin ijtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ibu dosen dan teman-teman semua yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya Lutfi Halimatus Sa'diyah mengajak sejenak untuk mengunjungi beliau, seorang wali masyhur yang juga mendapat julukan rajanya para wali. Tak lepas hanya itu, beliau juga mendapat julukan Ghausul A'dham, yang artinya penolong besar. Penolong dalam hal apa? Ya, penolong dalam hal urusan akhirat. Mengapa demikian? Karena akhirat merupakan urusan terbesar. Itulah mengapa masih kita jumpai kegiatan manakiban yang mana dalam kegiatan tersebut berisikan yaitu pembacaan riwayat hidup beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Manakib sendiri berasal dari kata nakoba yang artinya cerita dari kesolehan seseorang. Dari riwayat perjalanan hidup tersebut, harapannya kita bisa mengambil banyak ibrah dan banyak pelajaran khususnya tentang kehidupan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki nama lengkap Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Ibnu Shalih Zanki Dusat Al-Jailani. Ia lahir di Jailan atau Kailan tahun 470 Hijriah atau 1077 Masehi. Dalam usia 8 tahun, ia sudah meninggalkan Jilan menuju Baghdad pada tahun 488 Hijriah atau 1095 Masehi. Al-Jailani merupakan penisbatan pada Jil, daerah di belakang Tobaristan. Selain Jil, tempat ini juga disebut Jailan atau Kailan. Oleh karena itu, akhir namanya ditambahkan kata Al-Jailani atau Al-Kailani. Al-Jailani kecil tumbuh sebagai anak yatim. Ia menghabiskan fase pertama dalam hidupnya bersama ibunya yang sangat ia cintai. Sejak kecil, beliau telah ditinggal wafat oleh ayahnya dan diasuh oleh sang kakek dari pihak ibu yang bernama Abdullah As-Sumu'i. Beliau memiliki adik laki-laki bernama Abdullah, seorang anak yang sholih dan meninggal ketika masih remaja. Beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dilahirkan ketika ibunya berusia 60 tahun. Kewalian pada dirinya sudah tampak di masa beliau ketika masih bayi, yaitu dengan tidak mau menyusu ibunya, seperti sedang berpuasa mulai dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Sehingga pernah suatu hari masyarakat dalam menentukan bulan puasa mengikuti bayi Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani meninggalkan tanah kelahiran dan merantau ke Baghdad pada saat beliau masih muda. Di Baghdad, beliau belajar kepada beberapa orang ulama seperti Ibnu Aqil, Abul Khattab, Abul Husain Al-Fara' dan juga Abu Sa'ad Al-Muharrimi. Beliau belajar sehingga mampu menguasai ilmu-ilmu usul dan juga perbedaan-perbedaan pendapat para ulama. Pada tahun 521 Hijriah atau 1127 Masehi, beliau mengajar dan berfatwa dalam sebuah madhab pada masyarakat sampai dikenal masyarakat luas. Selama 25 tahun, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menghabiskan waktunya sebagai pengembara sufi di padang pasir Irak dan akhirnya dikenal oleh dunia sebagai tokoh sufi besar dunia Islam. Selain itu, beliau memimpin madrasah dan ribat di Baghdad yang didirikan sejak 521 Hijriah sampai wafatnya beliau di tahun 561 Hijriah. Madrasah itu tetap bertahan dengan dipimpin anaknya Abdul Wahab pada tahun 552 sampai 593 Hijriah atau 1151 sampai 1196 Masehi. Kemudian diteruskan anaknya yang bernama Abdul Salam pada tahun 611 Hijriah
atau 1214 Masehi. Juga dipimpin anak keduanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu Abdul Razak, pada tahun 528 sampai 603 Hijriah atau 1134 sampai 1206 Masehi, sampai hancurnya Baghdad pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga dikenal sebagai pendiri sekaligus penyebar salah satu tarekat terbesar di dunia yang bernama Tarekat Qadiriyah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan sosok ulama yang sangat terkenal, khususnya di kalangan ahli tarekat. Di luar kalangan tarekat pun namanya cukup dikenal. Banyak ulama besar yang hidup semasa dengannya yang tidak sungkan untuk menghadiri majelis pengajiannya. Hal itu cukup sebagai bukti keluasan dan kedalaman ilmu beliau. Bahkan beliau juga terkenal dengan akhlaknya yang sangat mulia, seorang yang zuhud dan ahli ibadah. Kata-katanya menyentuh kalbu sehingga banyak orang yang bertaubat setelah mendengarkan khutbah beliau. Di Indonesia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan tokoh sufi paling masyhur. Bahkan peringatan Haul Waliullah ini pun selalu dirayakan setiap tahun oleh umat Islam di Indonesia. Meskipun tokoh yang pemikirannya diyakini sebagai cikal bakal berdirinya Tarekat Qadiriyah ini, namun lebih dikenal masyarakat melalui cerita-cerita karohmahnya dibandingkan dengan ajaran spiritualnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wafat setelah beliau menderita sakit ringan dalam waktu yang tidak lama. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wafat pada malam Sabtu 10 Rabiul Awal pada tahun 561 Hijriah, tepat pada usia 90 tahun. Sepanjang hidupnya beliau habiskan untuk berbuat kebaikan, mengajar dan bertausiah. Adapun konsep tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Sir Al-Asrar, Al-Jailani menguraikan makna sufi dan tasawufnya sesuai dengan huruf-hurufnya tasawuf. Huruf yang pertama yaitu ta, yang berarti taubah. Pintu taubah adalah selalu merasa khawatir tentang kedudukan dirinya di sisi Allah. Pengertian taubah di sini meliputi dua macam taubah, yaitu taubah lahir dan taubah batin. Inti dari taubah adalah mengarahkan hati sepenuhnya untuk sampai pada tujuan utamanya, yaitu Allah Al-Haq. Huruf kedua yaitu huruf shad yang berarti sofa. Sofa sendiri memiliki arti bersih dan bening. Makna sofa di sini juga meliputi dua macam sofa, yakni sofa al-qalb dan sofa asir. Sofa al-qalb adalah membersihkan hati dari sifat-sifat manusiawi yang kotor dari kenikmatan dunia dengan cara memperbanyak zikir kepada Allah dengan suara keras sampai pada tingkat takut. Sedangkan sofa asir adalah mencintai Allah dan menjauhi segala sesuatu selain Allah dengan cara senantiasa menyebut asma Allah melalui lisannya secara sir. Huruf yang ketiga yaitu wawu yang bermakna wilayah, yaitu keadaan suci dan hening yang ada pada jiwa kekasih Allah. Keadaan ini tergantung pada kesucian seseorang. Huruf yang keempat yaitu huruf fa. Fa merupakan singkatan dari kata fana, yaitu pengosongan diri dan penghapusan segala macam-macam sifat manusia dengan menyatakan keabadian sifat-sifat Allah. Pandangan Al-Jailani tersebut nampak bahwa ia juga memberikan kritik terhadap praktik-praktik sufi yang berlebihan pada masanya. Menurutnya, seorang sufi adalah mereka yang selalu berusaha menyucikan zahir batinnya dengan tidak meninggalkan ajaran yang tertuang dalam kitab suci serta sunnah Rasul. Sedang tasawuf adalah senantiasa berperilaku benar dan jujur dalam kebajikan dan berperilaku baik kepada semua makhluk Allah. Sehingga dalam hal ini bagi Al-Jailani, perilaku sufi tidak terpisah dari konteks hubungan individu dengan Allah dan juga hubungannya dengan manusia yang harus seimbang.
Melihat dari ulasan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentang pengertian tasawuf secara harfiah, telah mengarahkan perjalanan rohani seseorang untuk melewati tahap-tahap tertentu, mulai dari taubah dengan macam-macamnya, pembersihan hati dengan macam-macamnya, yang terakhir pada tingkat fana. Jika dikatakan bahwa memilih hidup sufi berarti memilih hidup dengan menjauhi dunia, maka sekali-kali Al-Jailani tidak pernah mempunyai sikap hidup mengasingkan diri dalam arti membenci dunia, meskipun ia menolak untuk menikmati keinginan-keinginannya yang menenggelamkan dan mengasyikkan hati, sehingga membuatnya lupa kepada penciptanya. Mengenai permasalahan ini, Al-Jailani berkata dalam kitab Futuhul Ghaib, "Kuasailah dunia, jangan dikuasai olehnya. Milikilah dunia, jangan dimiliki dunia. Setirlah dunia, jangan diperbudak olehnya. Ceraikanlah dunia, jangan kamu diceraikan olehnya. Jangan kamu dibinasakan olehnya. Tasarufkanlah dunia, karena sabda Nabi, sebaik-baik harta adalah harta hamba yang soleh." Al-Jailani mengibaratkan dunia sebagai sungai besar yang deras airnya, sehingga harinya bertambah, dan perumpamaan nafsu hewani manusia juga tidak ubahnya seperti sungai itu, yang tamak akan segala kenikmatan duniawi. Ia memandang kehidupan yang sejati adalah kehidupan di kemudian hari, yaitu akhirat. Sesuai dengan sabda Nabi, tidak ada kehidupan selain kehidupan akhirat nanti, dan dunia adalah penjara bagi orang-orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Dalam pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dunia sebagai proses kontinuitas kehidupan akhirat yang keduanya tidak bisa dipisahkan. Sufisme dalam pandangan Al-Jailani merupakan sufisme yang progresif, aktif, dan positif, tidak meninggalkan gelanggang dunia sebagai mazru'ah al-akhirah. Ia memandang dunia dalam keseimbangan akhirat sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat kebaikanlah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Konsepsi sufistik Al-Jailani adalah konsepsi sufistik yang murni, dilandasi oleh ketentuan syariat ilahi. Ia melarang seseorang mencebur dalam dunia sufi sebelum orang itu matang dan kuat syariatnya, sebab hubungan syariat di antara thariqah, ma'rifat, dan hakikah adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu syariat laksana batang pohon, thariqah adalah cabang-cabangnya, ma'rifah adalah daunnya, sedangkan hakikah adalah buahnya. Jadi untuk memetik buahnya, seorang sufi harus melalui tahapan pengamalan syariat dengan istiqomah. Ketika melakukan konsep ini, Al-Jailani juga membahas tentang 7 pilar, yaitu mujahadah atau keinginan, tawakal, ketergantungan mutlak terhadap Tuhan, husn al-khalq, memiliki karakter dan perilaku yang baik, syukur atau rasa bersyukur, sabar yaitu kesabaran, ridho, kepasrahan atau kepuasan, dan syidq yaitu kebenaran. Yang utama mendasari ajarannya tersebut adalah larangan untuk tidak tenggelam dalam keduniaan dan penekanan pada sedekah,
dan kemanusiaan. Tetapi ia pun melarang sikap robaniyah karena ia memandang kehidupan dunia sebagai proses kontinuitas kehidupan akhirat. Bahkan dalam konsep tujuan akhir, yakni bila seseorang ingin bertatap muka dengannya, maka dunia dan akhirat harus dilepaskan sama sekali. Berdasarkan konsepsi tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dapat kita pahami dan juga dapat kita ambil pelajaran bahwa untuk menggapai keselamatan dunia dan akhirat tidak hanya bisa kita tempuh melalui ibadah lahiriah atau ibadah mahdoh saja, tetapi juga harus melalui jalan kemurahan hati, kerendahan hati, kesucian batin dari segala penyakit hati. Selanjutnya, dalam menjalani hidup, manusia harus menjadikan Allah sebagai tujuan dengan senantiasa mengharapkan ridhonya dan menjadikan surga sebagai cita-cita. Demikian juga dalam memandang kesuksesan. Untuk menggapai kesuksesan dunia dan akhirat, tentu kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Dan perlu kita ingat bahwa kesuksesan hidup ini tidak hanya dapat diukur oleh capaian duniawi saja. Kesuksesan sejati diraih jika seluruh capaian itu memberi manfaat bagi orang lain sehingga mengalirlah pahala jariah dan kelak kita kembali kepadanya dengan keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat meneladani beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam perjalanannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita termasuk hamba yang pandai dalam memilih jalan untuk bisa bertaqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Ilahana anta maksudana wallahu musta'an wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.